Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya Marcel Dwi dengan NIM 010. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang 10 kata bahasa Indonesia yang sering digunakan secara tidak tepat. Nah, pernah gak sih kalian mendengar seseorang menggunakan kata dalam bahasa Indonesia tapi terdengar agak janggal atau mungkin kurang tepat, atau bahkan kita sering salah kaprah dengan kata tersebut? Nah, tanpa kita sadari, seseorang maupun diri kita sendiri pun sering melakukan hal tersebut. Nah, tanpa kita sadari juga, banyak dari kata-kata yang kita ucapkan setiap harinya itu ternyata salah secara makna atau tidak sesuai dengan bentuk bakunya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dan ini bukan cuma terjadi di kalangan pelajar atau di kalangan mahasiswa, tapi sering terjadi juga di kalangan orang dewasa, orang profesional, guru, ataupun yang lain-lainnya, karena sering keliru. Kesalahan ini bisa terjadi karena kebiasaan lisan atau sekedar karena belum mengerti atau belum tahu bentuk yang benarnya seperti apa. Tapi di video kali ini saya akan memberikan 10 kata yang dapat kalian lihat untuk bisa lebih mengerti apakah kata itu sebenarnya baku atau tidak, atau mungkin kata yang sebenarnya itu sering kita salah kaprah. Nah, langsung saja kita mulai 10 kata bahasa Indonesia yang sering salah digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa yang tepat sangat penting. Namun, masih banyak orang yang keliru dalam menggunakan beberapa kata, karena sejak awal sudah terbiasa atau kurang tahu bentuk yang sesuai atau baku. Tujuan dari PPT ini dan video ini agar kita lebih cermat lagi dalam memilih kata yang sesuai, terutama saat situasi formal. Kata yang pertama, kita memilih kata optimal. Contoh dari kalimat yang salah yaitu kita harus bekerja sangat optimal. Nah, kata optimal sendiri itu sudah berarti yang paling baik. Sehingga jika ditambahkan kata sangat itu berarti seperti melebih-lebihkan. Dengan pembenaran, kita harus bekerja secara optimal. Nah, yang kedua, kita punya efektif. Dengan contoh kata yang salah, dia bekerja efektif selama 12 jam. Kata efektif sendiri ini berkaitan dengan hasil, bukan dari lamanya atau durasi lamanya bekerja. Dengan kalimat pembenaran, dia bekerja dengan efektif dan menyelesaikan semua tugas lebih cepat. Yang ketiga, kita punya kata izin. Kita sering sekali menulis atau mengucapkan kata izin. Padahal dalam bentuk bakunya, izin tersebut adalah izin. Contoh, saya minta izin tidak bisa menghadiri rapat hari ini. Dan by the way, saya sendiri pun masih sering mengucapkan kata izin daripada izin dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurut saya, kata izin itu sudah terbiasa saya ucapkan di kehidupan saya sehari-hari. Kata keempat, kita punya kata daripada. Kata ini sering salah digunakan untuk menyatakan kalimat sebab. Maaf, ada salah penulisan. Dengan contoh kalimat yang salah, itu daripada nanti hujan, mending di rumah aja. Padahal daripada itu biasanya digunakan untuk membandingkan, bukan alasan, bukan untuk kata alasan. Contoh kalimat yang benar menggunakan kata daripada, itu saya lebih suka teh daripada kopi. Jadi kata daripada itu biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu atau membandingkan barang atau makanan.
Yang kelima itu ada justru. Justru dipakai untuk menunjukkan hal yang tidak diduga ataupun berlawanan dari harapan. Namun orang sering memakai kata justru sebagai kata sebab atau akibat. Dengan contoh, justru saya datang telat karena macet. Padahal pembenarannya adalah dia marah justru karena kamu diam saja. Nah, yang keenam, kita punya kata absen. Dengan contoh, semua siswa sudah absen hari ini. Absen sendiri memiliki arti tidak hadir. Itu kalimat di atas berarti siswa tidak datang semua. Dapat diganti dengan kata mengisi daftar hadir atau presensi. Dalam perkuliahan kita sendiri, kita biasanya menggunakan kata presensi. Dan kita pun tahu kalau misalnya yang biasa kita gunakan kalau absen itu adalah berarti tidak hadir atau tidak memiliki izin. Dengan pembenaran kalimat, semua siswa sudah mengisi daftar hadir hari ini atau semua siswa sudah mengisi presensi hari ini. Yang ketujuh, kita punya kata risiko. Dengan contoh, saya tahu pekerjaan ini memiliki resiko yang tinggi. Nah, banyak yang masih menggunakan kata resiko, padahal itu bentuk kata yang tidak baku atau mungkin kurang baik untuk penulisan. Sehingga memiliki kalimat pembenaran, saya tahu pekerjaan ini memiliki risiko yang tinggi. Sejujurnya, saya juga merasa masih banyak salah atau banyak keliru dalam penulisan kata resiko ataupun risiko ini. Yang kedelapan, kita punya kata acuh. Banyak orang mengira acuh itu berarti tidak peduli, padahal itu salah kaprah. Contoh kesalahan yang sering terjadi, itu dia tidak acuh sama sekali padaku. Maksudnya, dia tidak peduli, tapi malah jadi dia peduli padaku. Karena tidak acuh itu berarti peduli. Acuh sendiri itu artinya peduli. Dia sangat acuh terhadap masalah sosial di sekitarnya. Dengan arti dia peduli dengan masalah sosial. Lalu tidak acuh sendiri itu artinya tidak peduli. Dengan arti dia bersikap tidak acuh terhadap peringatan itu. Yaitu dia tidak peduli dengan peringatan tersebut. Yang kesembilan itu ada mempengaruhi. Kata ini sebenarnya benar atau sebenarnya tidak salah juga, tapi penggunaannya sering salah konteks atau sering salah kaprah. Contoh kalimat yang salah konteks yaitu saya terpengaruh oleh dia untuk melakukan kejahatan. Contoh pembenarannya, perubahan iklim mempengaruhi hasil panen. Kenapa? Kenapa salah? Itu karena mempengaruhi itu merupakan subjek aktif atau memengaruhi objek. Dan terpengaruh itu berarti subjek pasif atau menjadi pihak yang menerima pengaruh. Nah, yang terakhir, yang ke-10, kita punya kata mengordinasikan. Contoh kalimat yang salah, saya akan mengkoordinir acara besok. Kata dasar koordinasi dapat membentuk verba menjadi mengordinasi. Maka, kata mengkoordinir adalah bentuk kata yang tidak baku. Dengan kalimat pembenaran, saya akan mengordinasikan acara besok. Nah, tadi adalah 10 kata dengan bahasa Indonesia yang mungkin sering salah kaprah atau sering salah pengucapan, dan itu pun pasti beberapa kata sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian pembahasan tentang 10 kata dalam bahasa Indonesia yang sering disalahgunakan. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman bisa lebih cermat lagi dalam memilih kata saat berbicara maupun saat menulis.